Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai belajar, siapa ketua kelasnya di sini? Baik, ketua kelas boleh minta tolong pimpin doa di depan. Insyaallah. Latihan, duduk siap, gerak. Agar lebih afdolnya pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Baik, hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Dan lebih baiknya lagi, Ibu mau absen dulu. Siapa yang gak hadir hari ini? Banyak. Satu orang ajukan tangan. Siapa? Berapa orang saja? Ada 3. Oke, ada 3 orang yang tidak hadir, nggak apa-apa. Baik, anak-anak, kalau bagaimana panas hari ini? Baik, walaupun panas, tapi ketika kita mau belajar tetap semangat, oke? Untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, Ibu punya yel-yel. Ibu punya yel-yel. Nah, kalau Ibu bilang salam bahasa Indonesia, kalian bilang aku cinta bahasa Indonesia. Bisa? Baik. Untuk percobaan dulu. Salam bahasa Indonesia. Baik. Ulang lagi sekali lagi. Salam bahasa Indonesia. Baik, selamat buat kalian semua. Baik. Nah, kali ini pada pertemuan kali ini Ibu mau membahas tentang materi teks anekdot. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya kembali untuk mengulang pengingatan kalian pada minggu lalu tentang apa? Ibu pernah ajar minggu lalu? Teks eksposisi. Nah, siapa yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks yang berisi gagasan. Ulang. Teks yang berisi gagasan atau pendapat dari seseorang. Baik, tepuk tangan buat teman-teman. Benar sekali. Teks eksposisi adalah teks yang menceritakan tentang pendapat. Iya. Berarti berupa fakta di dalamnya. Iya. Baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi utama, yaitu Teks anekdot. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan PPT buat kalian tentang teks anekdot, yang dimana KD-nya itu adalah menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, lalu tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui proses pembelajaran dengan model discovery dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menentukan pokok-pokok isi
dan penyebab kelucuan anekdot. Mampu membandingkan anekdot dengan humor dan mampu menganalisis kritik dalam anekdot, baik lisan maupun tulisan, dengan sikap tanggung jawab, kreatif, kerjasama, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Ibu punya teks buat kalian. Nah, ini adalah teksnya. Satu orang bisa baca dengan mantap. Siapa? Abi. Ayo, baca. Pada suatu hari, Onyot si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana di Onyot, Mbak, saya hanya punya uang 3.000 rupiah. Kalau saya makan di rumah makan, ini dapat daging ayam atau ikan tidak ya? Odah, oalah mas ini masa 3.000 perak. Sampean mau makan enak? Tidak dapat mas. Dengan menahan kesal karena dihardik simbah pemilik rumah makan, akhirnya si Onyot si tukang becak makan dengan hanya dilengkapi kerupuk, sedikit sambal dan sepiring nasi. Keesokan harinya, ketika Onyot sedang mengayuh becaknya, dari kejauhan ada yang memanggil. Ternyata yang memanggilnya Odah si pemilik rumah makan. Stop. Satu orang lagi. Ayo. Yang di depan. Ibu mau yang lain. Yang cowok mana? Yang mana? Oke, yang cowok baca. Udah, Mas Onyot, anak saya ke rumah makan ya, 3.000 ya. Onyot, 3.000. Ya sudah, naik deh Mbak. Ketika melewati jalan menurun, Oda terlihat ketakutan sebab becak yang ditumpanginya melaju dengan cepat. Oda, Mas Onyot, hati-hati, jangan ngebut sering-sering direm Mas. Aku takut nih, si Mas mengebut banget. Onyot, sambil senyum puas, Mbak, masa sih dengan ongkos 3.000 si mbaknya ingin pakai rem? Di mana-mana juga kalau hanya bayar 3.000, ya tidak pakai rem dong Mbak. Udah, hampir pingsan. Nah, dengan adanya teks ini, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari teks anekdot? Saya Bu. Ayo. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu yang digunakan untuk menyampaikan. Baik, kenapa ketawa? Udah selesai ya teksnya yang lucu? Iya. Ayo. Pengertiannya? Teks anekdot adalah teks atau cerita singkat yang lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang penting. Betul sekali, tepuk tangan buat teman ya. Benar sekali. Teks anekdot adalah teks yang menyampaikan kritikan, tapi di dalamnya merupakan kelucuan. Tetapi bukan hanya lucu, tetapi terdapat sindiran. Nah, sindirannya itu bukan hanya tentang orang-orang masyarakat biasa, tetapi seperti tokoh politik, artis, tokoh agama, DPR. Presiden. Berarti kalian bisa paham sampai di sini? Bisa. Baik. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu bersifat. Oke, Ibu yang baca. 1 bersifat humor, 2 bersifat menghibur, 3 bersifat kritik, 4 berisi orang penting, pejabat, tokoh-tokoh, selebriti. 5 cerita mirip dengan dongeng atau rekaan, memiliki tujuan tertentu, menyindir, berpendapat. Nah, 7 hubungan hewan dengan manusia saling berkaitan. Tujuannya dan maksud hubungan hewan dengan manusia saling berkaitan ini adalah seperti contoh tikus berdaci, apalagi Yang berjam. tikus kantong, Iya.
hubungan hewan dengan manusia saling berkaitan. Lanjut lagi, udah bisa simpan di otaknya? Kita lanjut lagi ke struktur teks anekdot. Abstrak. Yang pertama adalah abstrak. Terletak di bagian awal paragraf, berisi tentang gambaran awal tentang isi teks anekdot. Yang kedua, mohon maaf, orientasi bagian isi atau latar belakang awal cerita atau permasalahan yang akan terjadi. Nah, yang ketiga siapa yang baca? Saya. Oke, yang di tengah. Yang ketiga, krisis awal masalah yang muncul di dalam teks. Nah, keempat. Keempat, reaksi berisi penyelesaian atau tanggapan yang muncul dalam teks. Yang kelima. Lima, koda bagian akhir dalam sebuah teks. Nah, abstrak adalah bagian awal pada suatu hari. Orientasi, muncullah permasalahan apa sih yang dibahas. Latar belakang. Krisis awal masalah, Inti dari masalah. Puncak. terus reaksi. Respon. Yang ketiga adalah Penjelasan. koda ini bukan hanya tentang wacana. Koda bisa juga tentang tanda tanya saja di akhir atau teriakan saja. Itu adalah merupakan koda. Terus kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama menggunakan pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk menjawab. Contoh, kalau makan di warung perlu bayar nggak sih? Yang kedua, pergi ke sekolah perlu pakai seragam. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Ayo cepat ke sini, lama banget. Iya bentar. Menggunakan kata konjungsi. Keterangan tujuan untuk kepada, keterangan temporal ketika suatu hari sementara kemudian mulai, keterangan kapan. Bisa paham sampai di sini? Ya. Lanjut. Kata berarti yang tadi kita bungkus. Kita bungkus. Empat, menggunakan kata kerja. Kata kerja. Contoh naik, jalan, bicara. Kata kerja ini adalah merupakan sesuatu yang dilakukan oleh fisik. Apapun yang dilakukan oleh fisik itu adalah kata kerja atau verba atau kata kerja material, menggaruk, memanggil, semuanya. Jalan, bicara itu merupakan kata kerja. Menggunakan keterangan waktu lampau pada suatu hari. Menggunakan kata waktu lampau ini adalah menggunakan kata yang sudah terjadi. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Kita masuk ke teks lagi. Masih dengan teks yang sama. Nah, di sini ibu punya pertanyaan. Kalian baca 1 menit atau 2 menit, lalu tentukan apa hal lucu yang ada dalam teks ini. Silakan. Di bagian onyok dia Yang bagaimana? sambil senyum puas. Mbak, masa sih dengan ongkos 3.000 Simbad ingin pakai rem? Dimana-mana juga kalau hanya bayar 3.000 ya nggak pakai rem dong Mbak. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang disindir dalam teks tersebut? Oda. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan kenapa Oda ini disindir? Karena dia orang yang pelit. Karena dia orang yang pelit. Terus
ataupun selain. Lalu, cuman itu saja. Nah, ini adalah isi pokok teks anekdot. Masalah yang dibahas, unsur humor, makna tersirat, siapa yang disindir, alasan masukan sebagai teks anekdot. Nah, ibu mau dan ibu punya hadiah untuk kalian. Hadiahnya itu kalian mengerjakan tugas yang teks ini. Lalu kalian menentukan isi pokok teks anekdot. Nanti ibu kirimkan filenya. Terus lalu dikerjakan dengan menggunakan kelompok. Jadi satu kelompok itu mempunyai bobot 5 orang. Dan ibu punya nama unik untuk kelompok kalian. Yang di sini adalah kelompok bahasa. Yang di sini adalah kelompok Indonesia. Di sini kelompok sastra. Di sini kelompok drama. Bisa ulangi, di sini kelompok bahasa. Kelompok Indonesia. Di sini sastra. Oke, jelas? Jelas. Baik, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Satu lagi, mohon maaf. Ada teks lagi. Wih, satu orang bisa baca? Saya. Oke, ibu. Oke, oke, baca. Gak usah. Ayo baca. Yang mana ibu? Semuanya. John, kamu tahu Gunung Everest di Himalaya? Itu nenek moyangku yang nyusun batunya satu-satu sampai jadi gunung. Yang kedua. Hebat banget, George. Terus, kamu tahu nggak gurun Sahara di Afrika? Dulu namanya hutan Sahara. Aku sama bapakku yang terbang-terbangin pohonnya sampai rata jadi gunung. Terus yang ketiga siapa? Saya. Oke, yang bagian sana. Segitu aja kalian berdua, sombong setengah mati. Kalian tahu lot mati? Di Yordania kan? Itu aku yang bunuh. Nah, ibu punya pertanyaan. Itu adalah teks anekdot atau bukan? Bukan. Bukan ya? Karena tidak bersifat menyindir. Baik, betul sekali. Jadi ini anak-anak adalah sebuah teks humor. Perbedaan humor dengan teks anekdot adalah humor makna tersurat, tetapi anekdot adalah makna tersirat. Betul sekali. Dan humor tidak memiliki struktur, tetapi anekdot memiliki struktur. Di sini paham? Paham. Baik. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu punya satu kata-kata buat kalian, yaitu berdoa memang perlu, tapi belajar adalah bukti kita serius pada doa. Jadi doa adalah ibadah. Siapa yang mau memulai hari ini berarti memetik hasilnya lebih awal. Ya, orang sukses adalah orang yang mau memulai pada hari ini. Setuju? Setuju. Baik, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Akan lebih baiknya kita bertemu lagi di minggu depan. Amin.